ini mau punya impact atau enggak. Makanya di preconditions-nya di sini ada desire to lead. Emang ada kemauan untuk memimpin, ada capacity for change. Mungkin di sini yang teman-teman yang emang nggak suka berinteraksi sama orang dan segala macam, itu mungkin nggak salah juga gitu. Nggak melulu semua orang harus jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu kan seperti kayak keluarga aja gitu. Nggak semua orang harus memiliki keluarga kan. Nggak semua orang harus nikah. Pure emang memang pilihan diri sendiri gitu. Jadi ada preconditions-nya, ada communication skills, desire to lead, intelligence, and capacity for change. Keempat hal ini harus dipunyain dulu sebelum masuk ke center leadership model, baru bisa masuk ke impact gitu. Nah, kita bakal bahas satu-satu di sini. Apa sih meaning, apa sih framing, apa sih connecting, engaging, dan energizing. Yang pertama adalah tentang meaning. Finding and communicating personal meaning in work and turn enabling others to tap into their own sources of motivation and purpose. Mungkin di sini ada yang masuk organisasi, udah masuk internship dan segala macam, dan pasti teman-teman punya job desk di dalamnya, punya kontribusi di dalamnya, punya ambil alih dalam suatu program gitu. Kontribusi teman-teman di sana itu harus connect with your meaning in life. Makanya kalau kita, kalau teman-teman tahu, ada yang namanya individual development plan. Jadi individual development plan itu fokus ke apa yang kita tuh pengen jadi apa, terus apa sih skill-skills yang kita harus tackle untuk bisa mencapai tujuan kita itu at the end. Jadi in my case, my meaning adalah aku pengen berdampak ke Indonesia di bidang edukasi gitu. Nanti mungkin aku bisa cerita cerita di baliknya. Tapi dari meaning ini aku bisa invest so much time untuk mencapai tujuan hidup aku, untuk bisa berdampak di bidang edukasi di tingkat nasional, karena aku udah nemuin meaning di sana, aku udah punya purpose di sana. Jadi kayak walaupun aku udah invest so much time di sana, itu nggak gampang lelah karena emang punya the real connection with my purpose. Ini ada, kalau kita bahas tentang meaning, aku jadi ingat salah satu kutipan dari Chairman and CEO of Time. Dia pernah bilang di suatu sesi di Universitas Indonesia yang aku hadiri. Dia bilang, if you are looking to have a career that has meaning for you, start by looking for all the clues. Number 1, who are you? I will tell you what I found out. How many people who say they don't like numbers but force themselves into a career in finance? Why don't you play your strength? Jadi kalau kalian mau punya karir yang emang benar-benar kalian passionate about, yang kalian bangun setiap pagi merasa termotivasi untuk kerja, itu harus fokus ke pertama, who are you? Gitu. Kamu passionnya di bidang mana? Dan secara fakta itu banyak banget orang-orang yang bilang nggak suka angka, tapi kerja di bidang finance gitu. Kita semua punya strength di sini. Ya, stop obsessing over your weakness. You're going to go further if you capitalize your own strength. Everybody has them. Jadi kita semua punya strength. Dan tugas kita adalah untuk mencari strength itu dan fokus di sana. Gitu. Nah, gimana sih mungkin teman-teman di sini kayak ketika ditanya apa tujuan hidup kamu, kayak mungkin some of us itu agak defensif ya. Jadi kayak, aduh, emang apa tujuan hidup gue di dunia ini gitu kan. Tapi but that's completely normal. Kita semua berada di on our track, dan kita semua bakal ada di titik di mana baru realize kayaknya my passion and my purpose itu di sini deh. And that point baru teman-teman bisa go at your maximum point. Jadi meaningful tentang ini tuh bahas tentang banyak tentang
tujuan hidup, dan tentang happiness. Dan secara fakta juga voluntary activities dan kamu lakukan contribute of your happiness level. Jadi 50% dari tingkat kebahagiaan kita adalah melalui kegiatan-kegiatan yang kita voluntary lakukan gitu. Kayak mau dikasih apapun, udah nggak peduli karena emang mau aja ngelakuin suatu hal itu gitu. Kita tergerak untuk melakukan itu. Dan gimana sih cara coba mengetahui apa sih tujuan hidup kita? Ini kita bisa reflecting to our past experience. Pertama, when you were really happy. Kapan kalian merasa genuinely happy despite facing challenging situation. Jadi despite many challenges di dalamnya, tapi kalian find kind of fulfillment di dalamnya. Ketika aku bangun skill up dari awal, dari ketika 3 orang ekspansi jadi 20 orang, 50 orang, sampai sekarang 137 orang. Itu banyak banget tantangan-tantangannya gitu. Mulai dari segi hukum, conflict of interest di dalamnya, tim manajemen, pembagian waktu buat diri aku sendiri, waktu tidur yang dikorbankan, segala macam itu baik banget facing challenging situations ya. But seeing the results, itu nggak ada apa-apanya pengorbanan itu. Jadi bisa coba kalian reflecting dari pas experience ke organisasi-organisasi kalian, itu yang bikin kalian really happy, genuinely happy, itu despite challenging situations, itu ketika kalian ngelakuin apa gitu. Dan yang kedua adalah when you were at your best, ketika kalian kalau tentang bahas suatu hal, orang lain pada melihat ke kalian gitu, karena you were at your best at that point. Mau apapun, kayak mungkin di sini ada yang fokus ke matematika, ada yang jago di bidang teknologi, ada yang jago di bidang kepemimpinan. Jadi ketika dia ngomong semuanya dengar gitu. Jadi coba reflecting ke yang bikin kalian happy dan yang bikin kalian tuh emang jadi panutan di bidang hal itu. Gitu. Nah, irisan dari happy and your best itu adalah passion. Ketika when you were fully you playing your strength, ketika kalian benar-benar jadi diri kalian sendiri, ketika kalian jadi fully at your best version of yourself. Nah, the thing is, ketika kita mencari tujuan hidup itu nggak selalu nggak instan gitu. Kayak reflecting tadi, nggak bisa langsung kalian dapetin. Kayak oke, kayaknya passion gue di bidang ini gitu. Karena emang perjalanan itu jauh banget. Ini ada suatu teori, namanya teori U. Teori U ini ngebahas tentang perjalanan manusia sampai tahap di mana dia tahu tujuan hidupnya. Jadi pertama ada tahap downloading, habis itu ada seeing with fresh eyes, sensing from the field, baru ke tahap presensing. Jadi seeing ini kayak misalkan aku pengen jadi polisi waktu dulu. Ketika SMP atau SD pengen jadi polisi. Terus ketika SMP akhir pengen jadi dokter, SMA awal pengen jadi arsitek, dan akhirnya SMA kelas 3 I decided untuk jadi businessman. Karena pas aku SMP, karena orangnya urban banget gitu ya, kemana-mana naik motor, aku ngeliat kayaknya polisi keren banget deh. Ini dia kayak ngatur-ngatur dan semua orang respect ke polisi ini gitu. Ketika ada orang bandel, dia nggak mungkin berani ketemu polisi. Kayak mulia banget gitu hidupnya. Kayak maksudnya dia tuh sebagai wujud kebenaran di lalu lintas. I seeing with fresh eyes ketika itu. Tapi ketika sensing from the field, ternyata jadi polisi juga nggak gampang gitu. Masih panas-panasan dan segala macam. Dan akhirnya pindah kan ke ke dokter waktu itu. Karena aku ngelihat ketika di rumah sakit, wah ini orang mulia juga gitu. Maksudnya nyembuhin orang, tapi hidupnya di dalam AC gitu. Jadi kayaknya bagus ya, enak deh kayaknya jadi dokter.
Tapi ternyata ketika belajar masuk SMA, ketemu sama kimia, fisika, dan biologi, ternyata nggak passion nih di bidang IPA gitu. Jadi kayak akhirnya ketika sensing lagi from the field, I letting go. Kayak oke, kayaknya emang bukan ini gitu passionku. Kayak bukan ini apa namanya tujuan aku di hidup ini. Dan akhirnya setelah punya pengalaman sendiri lewat beberapa workshop, ngobrol-ngobrol sama businessman, dan juga sempat voluntary activities juga ke Papua dan segala macam. Singkat cerita, akhirnya I found my passion di bidang businessman gitu. Dan I decided to go there deeply. Jadi SMA kelas 2 masuk ke tim ekonomi, tim olimpiade ekonomi sekolah, bisa dapat medali emas, olimpiade tingkat nasional, dan segala macam. Karena udah nemuin titik bersensing. Who is myself? What is my world? Sebelum akhirnya kita bisa crystallizing vision and intention, visi kita di hidup ini tuh pengen jadi apa, dan baru bisa prototyping. Prototyping ini ketika kita udah bikin suatu hal yang meaningful, yang orang lain bisa manfaatkan gitu. Salah satu prototype dari passionku adalah mungkin Skill Up gitu. Buat teman-teman yang belum tahu, Skill Up ID itu platform pembelajaran untuk anak muda tingkat kuliah untuk bisa find their passions dan juga bisa ningkatin skill kalian. Jadi prototype Skill Up itu basically my prototype di bidang edukasi ini. Moving on ke tahap selanjutnya, kedua adalah tentang framing. Framing ini yang penting intinya gimana cara biar kita bisa surfacing and challenging assumptions dan bisa mengontrol diri kita sendiri ketika ada faktor-faktor lain terjadi gitu. For context, jadi ini framing is choosing what questions I want to ask. Kayak what can I learn? What's the opportunity? What's my intention? And what do I want to create? Jadi framing itu simply the art of response. Jadi ini kalau digambar di kanan itu ada yang namanya stimulus dan hasil dari reframing adalah response. Banyak banget dari kita yang nggak sadar gitu bahwa antara stimulus dan response is actually have a gap gitu, punya ruang. Misalkan ketika kita ditabrak sama motor, stimulus tuh kan, cannot always choose one. Kita nggak bisa memilih motor mana yang nabrak kita dan seberapa parah motor nabrak kita ketika kita naik mobil. Tapi kita tiba-tiba bisa langsung respons marah-marah dan segala macam. Padahal kalau kita bisa reframing, bisa self-awareness, apa sih yang kalian mau cari di sini gitu. Mau ganti ruginya atau apa. Kalau mungkin ganti ruginya bisa ngomong baik-baik ketika di keluar gitu. Kalau kalian marah-marah kan mungkin malah dia nggak mau ganti rugi. Jadi itu salah satu contoh kecil aja. Tapi banyak banget di dunia organisasi, dunia perkuliahan, dan dunia apapun, even in romantical relationship, itu banyak banget stimulus-stimulus dan banyak yang kita respons tanpa ada gap di kedua hal itu gitu. So next time mungkin ketika kalian ada stimulus hal-hal yang di luar rencana nih, kalian coba taking step back, coba be mindful, be present. Kira-kira respons terbaik yang kita bisa keluarkan di sini apa, gitu. Biar hasil outcome-nya, hasil dari decision kalian juga bisa lebih maksimal gitu. Better decisions due to improved self-management. Ini penting banget tentang reframing ini, apalagi untuk leader-leader organisasi ya, karena banyak banget stimulus-stimulusnya gitu, apalagi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Stimulusnya mungkin kebijakan pemerintah aja bisa jadi stimulus gitu. Responsnya itu harus bisa dipikirin baik-baik. Apa outcome yang paling baik, respons yang paling baik dilakukan untuk mencapai outcome yang kita inginkan gitu. Terus yang ketiga adalah connecting.
So, connecting ini gimana cara biar kita bisa memaksimalkan seluruh sources yang kita punya untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan, gitu. Jadi ini ada teori namanya networking. I trust you guys pasti udah pada tahu ya networking. Jadi mungkin teman-teman tahu networking itu apa, tapi mungkin belum paham banget networking itu seberapa penting gitu. Jadi basically teman-teman, seluruh pencapaian aku di masa kuliah adalah hasil dari networking. That huge gitu. Jadi aku magang di BCG, keterima di XLFL, di YLI, bisa dapat connection ke investor ketika aku bangun skill up, itu semua berdasarkan dari networking. Ada yang bilang your net worth depends on the network you have. Ini sources by McKinsey. Jadi, three elements of success itu ada ideas, capital, and network. Ideas, knowledge yang kalian punya, capital, sources yang intangible, dan juga ada network gitu, network kalian. Jadi kalau ideas banyak tapi capital banyak tapi networknya juga ada, itu sama aja. Gitu. Jadi coba connecting with yang ada di Indonesia dan juga beyond. And then whatever your aspiration is, your network will get you there. Gitu. Apapun yang kalian aspirasikan di dunia ini itu membutuhkan network. Jadi kayak mau entrepreneurship, mau government, mau corporations, itu kalian harus bisa manage your own network gitu. Ini ada suatu fakta juga, how MBA graduate secure your jobs and placements, itu hampir 50% itu secure jobs and placement-nya itu berdasarkan networking. Caranya gini aja nih. Ketika aku keterima di BCG, di Boston Consulting Group, itu ketika aku daftar, because I have a friend in there, itu aku bahkan nggak daftar untuk job application-nya. Jadi si teman aku ini yang approach aku untuk daftar gitu. Dan daftar ini pakai reference letter. Jadi reference letter tuh semacam kayak rekomendasi dari orang dalam untuk bisa menerima orang ini karena punya pengalaman bagus di project lainnya. Gitu. Jadi apa sih yang pengen aku sampaikan di networking ini? Aku pengen sampaikan bahwa leading itu banyak banget faktor-faktor networking juga. Kayak misalkan ketika aku bangun skill up karena aku punya networking di investor, aku bisa dapat dana cair 85 juta. Tapi kalau aku mungkin nggak dapat itu, mungkin skill up nggak bakal sebesar yang sekarang gitu. Teman-teman di sini juga ada panitia yang connect with me dan akhirnya aku bisa jadi pembicara di sini kan. Itu bakal lebih gampang kalau emang kalian banyak banget networknya. Jadi leading dan networking itu adalah suatu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi ketika kalian berinteraksi sama orang lain, kalian masuk organisasi kayak gini nih di himpunan itu dan departemen juga, itu coba relationship-nya tuh jangan sampai hilang ketika masa kepengurusannya udah habis gitu. Atau bahkan ketika di dalamnya, ketika kalian berkegiatan, jangan sampai banyak konflik horizontal. Karena percaya deh, kita semua nggak tahu teman-teman yang sekarang itu yang masih biasa-biasa aja, di masa depan tuh dia jadi apa, kita nggak tahu. Bisa jadi presiden nih di sini. Dari partisipan 123 ini mungkin salah satunya ada presidennya, mungkin di salah satunya ada menteri di masa depan, dan mungkin nanti kalian diangkat jadi salah satu staf khusus di kementerian segala macam karena pengalaman dari departemen ini. Jadi coba kalian bisa build your relationship with the others dari sekarang. Dan gimana sih cara yang membangun networking gitu? Ini aku udah bikin the networking framework yang aku selalu terapin ketika ngebangun network. Pertama ada target, choose whom you want to network with, why you need to network with them. Pilih dulu nih siapa nih yang mau di networking,
kenapa kalian mau network sama dia. Misalkan contoh-contoh paling kecilnya aja. Mungkin ketika kalian pengen bikin webinar ini, tujuannya adalah untuk bikin webinar. Tujuan hidup kalian adalah untuk bikin webinar. Targetnya nge-network sama aku, misalkan. And then research, find insight and updates about them, dan coba melihat, do your homework. Ini orang kesibukannya lagi ngapain, kira-kira apa aja yang harus dilakukan untuk bisa build network sama dia, dan siapa sih yang orang yang who are the people who know them, siapa aja orang-orang yang tahu tentang dia. Jadi mungkin kalian bisa build a story ketika ngobrol dan segala macam. Dan ketiga adalah ketika kalian yakin ini orang adalah target kalian dan udah final research tentang apa-apa aja yang mereka bisa bantu untuk menggapai tujuan hidup kalian, itu kalian bisa approach. Find an opportunity to approach them. What did you offer? Gitu. Misalkan suatu webinar aja, itu coba approach lewat LinkedIn, offernya adalah exposure, bla 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 bla, pengalaman kalian untuk public speaking, etc. Dan akhirnya ketika di approach ini, kalian udah punya offer gitu. Apa yang kalian tawarkan untuk dia? Apa value kalian? Offer ini nggak selalu tentang finansial, tapi bisa juga tentang apa yang kamu bawa untuk manfaatnya dia juga, gitu. Kayak misalkan ketika aku network, ketika aku bangun skill up actually, ini rada unik. Jadi kalau kalian tahu sejuta cita, di sini mungkin ada yang tahu sejuta cita gak? Sejutacita.id. Mungkin yang tahu bisa raise hand, atau kan nggak tahu, nggak ada yang tahu. Saya, nah ini udah ada beberapa yang tahu ya, Ima, Reina, dan segala macam. Jadi Sejuta Cita itu aplikasi terbaik di Play Store sekarang. Itu tuh CEO-nya Kak Andika. Itu tuh webinar pertama Skill Up itu mengundang Kak Andika gitu. Dan di webinar pertama itu adalah webinar pertama Sejuta Cita itu untuk sharing ideas tentang Sejuta Cita. Jadi ketika aku approach Kak Andika, aku tahu nih, do research, dia lagi nge-routing apa aja dan segala macam. Dia butuh platform untuk coba nge-booming tentang ide dia. Dan akhirnya ngasih offer, Kak, gimana kalau Kak Andika jadi pembicara aku, dan aku membantu Kak Andika untuk bisa sharing ideas nih tentang cita-cita. Dan sekarang cita-cita udah banyak, I think udah ratusan ribu download di Play Store, padahal baru setahun gitu. Jadi itu, ketika kalian approach, jangan cuma minta satu arah tentang kontribusi lawannya, tentang kontribusi si orang yang kita targetin ini, tapi kalian juga harus punya something to offer. And then yang keempat adalah action. Meet them and make them remember you. What will you say during the encounter? Jadi coba aja ketemu, dan coba kayak apa sih yang bikin kalian pengen dia nih ngingetin aku tentang hal ini gitu. Kalau in my case tentang yang Kak Andika tadi, itu kan berarti aku pengen dia ngelain aku sebagai at that time itu CEO Skill Up, tapi sekarang aku udah bukan CEO Skill Up. Jadi yang kayak gitu action. Dan yang kelima adalah follow up. Ketika kalian sudah ketemu, udah melakukan kegiatan bareng, coba follow up, say thank you. Simple thank you itu bakal, apalagi di WhatsApp gitu ya, itu kan message-nya bakal last forever kan, kalau kalian nge-backup message-nya. Itu ketika mungkin 1 tahun, 2 tahun lagi, ketika kalian approach dia, ingat gitu, karena message itu, kalian tuh dulu pernah ngelakuin apa aja, gitu. Cerita tentang networking ini banyak banget success story-nya, keberjalanan dari Gojek, Traveloka, itu semua tentang networking. So, I really hope teman-teman juga bisa memanfaatkan networking teman-teman. Nah, terus yang kedua tentang engaging.
generating the confidence to step up and act, and engaging themselves and others to face the risk and uncertainty. Jadi engaging ini gimana ngebahas tentang kita bisa engage dengan diri sendiri dan keluar dari our comfort zone. The thing about expand our potential adalah we need to go beyond our comfort zone. Jadi emang semua hal tentang learning itu harus di luar comfort zone gitu. Namanya learning zone. Ini untuk yang lingkaran yang nggak putus-putus, yang di luar, yang paling besar, itu adalah cap kita. Cap itu tuh semacam kayak batasnya lah, batas kita untuk bisa belajar, limit kita tuh segitu. Dan limit ini selalu expanding. Jadi kayak, mungkin limit ketika kita bayi adalah membaca gitu. Gak bisa berhitung kalau bayi kan. Tapi seiring bertambahnya waktu, cap kita ini selalu besar dan besar dan besar, dan itu kita sendiri yang ngebesarin. Nah, apa sih yang bikin kita ngebesarin capnya ini? Adalah tindakan-tindakan kecil, slow but surely, kita keluar step up of our comfort zone, masuk ke learning zone. Jadi kayak expand tuh ke garis yang putus-putus kan. And then yang putus-putus ini jadi garis yang nggak putus-putus, jadi comfort zone dan segala macam. Jadi at this point itu mungkin aku kerja 11 jam sehari itu masih comfort gitu. Jadi mungkin learning zone-nya kerja 12 jam per hari dan 13 jam sehari, coba ngikutin lomba dan segala macam. Jadi comfort zone ini juga terus expanding gitu. Nah, yang tugas kita adalah gimana cara biar potensi kita juga semakin besar. Adalah coba step up of our comfort zone, masuk ke learning zone, masuk lagi ke comfort zone, keluar learning zone, dan segala macam. Sedikit demi sedikit expand our horizon. Karena that's the only way. Kalau teman-teman mikir gimana cara biar at our maximum point, at our potential, tanpa keluar dari comfort zone, it's kind of hampir mustahil untuk bisa mencapai titik itu, gitu. Tanpa keluar dari comfort zone bisa jadi at our potential. Dan yang terakhir adalah tentang energizing. Jadi energizing ini ngebahas tentang gimana cara biar kita investing systematically in energy levels dan juga creating the norms and practices needed to sustain and momentum and create resilience. Apapun tantangannya, dengan energi yang kita punya, kita bisa melakukan itu. Gitu. Ini ada suatu kutipan dari Jim Loher, dia bilang, energy, not time, is the fundamental currency of high performance. Jadi energi bukan waktu ya. Energi itu adalah fundamental currency of high performance. Karena kan banyak ya, kita kadang mikirin kita nggak bisa ngelakuin itu karena kita nggak punya waktu. Padahal masalah itu bukan di waktunya, tapi tentang energinya. Kemana energi kita ini flow gitu. Emang itu semua udah di maksimum banget. Gitu. Jadi setiap jam yang kita invest di dalam keseharian kita itu emang efektif gitu, nggak kebuang kemana-mana. Dan bahas tentang energi ini aku pengen kasih pertanyaan engaging ke teman-teman biar ada interaksi dua arahnya juga ya. Pengen nanya deh, di sini ada what is your source of energy? Well, source of energy ini kan ada banyak yang physical dari badan, terus juga yang dari emosional. Jadi mungkin ketika didukung sama sahabat, orang tua dan segala macam dari segi emosional langsung banyak gitu energinya, walaupun fisikalnya juga udah lelah, atau mental gitu dikasih semacam dukungan juga, tapi dari segi mental sama orang tua, sama sahabat atau pacar. Atau yang keempat tuh ada spiritual. Spiritualnya lebih ke tentang agama. Jadi setiap kali melakukan ritual agama,
ke masjid atau ke gereja atau ke tempat ritual agama lainnya, itu kalian bisa mendapatkan energi gitu. Nah, aku pengen teman-teman coba be aware your source of energy itu lebih kemana gitu. Apakah kalian emang butuh tidur fisikal atau butuh dukungan secara emosional atau secara mental atau secara spiritual gitu. Kenapa kalian harus tahu your source of energy agar ketika kalian kehabisan nih energi kalian, itu kalian bisa nge-recharge lagi gitu. Tahu sources of energy kalian di mana. Coba deh annotate, pilih 2 di antara 4 ini yang menurut kalian your source of energy. Annotate pakai ini aja, pakai yang stem. Pada bisa annotate kan? Kayak kayak gini nih mungkin stemnya. Kayak kayak gitu. Bisa pilih 2 aja mungkin. Kasih stem di 2 daerah. Physical, emotional, mental, atau spiritual. Suara itu kedengeran. Kedengaran Bang Zaidan. Boleh nggak sih kalau kita jawab di chat Zoom gitu dari teman-teman ini? Boleh deh. Kalau nggak bisa annotate, bisa lewat chat Zoom aja. Oh iya. Teman-teman bisa nih search of energi teman-teman apa nih? Boleh nih pilih 2 disampaikan di chat Zoom ya. Biar Bang Zaidan tahu juga. Physical. Si dia itu ngasih apa? Harun? Spiritual, mental. Jadi sebenarnya dengan tadi kita annotate itu biar tahu nih teman-teman kebanyakannya di mana nih, fisikal, emosional, mental, atau spiritual. Tapi kayaknya kebanyakan mental ya di sini ya. Tapi banyak juga fisikal, emosional juga banyak. Ya tapi kayaknya di sini gak ada yang spiritual ya. Nah tuh, si dia ngasih apa Harun? Ya jadi ya source of energy ini, jadi kayak misalkan in my case ya teman-teman, kan ada tuh teori time management itu yang ketika kalian alokasiin 30 menit bener-bener kerja, gak ngapa-ngapain, gak buka Instagram, gak buka ngechat dan segala macam, bener-bener kerja. Habis 30 menit itu 10 menit istirahat, nge-recharge 10 menit, baru 30 menit lagi kerja lagi gitu. Kalau nggak salah namanya Pareto Principle. Jadi ketika kalian ngelakuin itu, kalian tahu nih 10 menit ini, 10 menit ketika kalian istirahat itu harus ngapain gitu. Bikin build up the energy ini itu bakal ngebantu kalian bisa lead yourself juga. Jadi tahu nih ketika kalian bisa memimpin diri kalian sendiri, bisa manage kalian sendiri. Ketika semua orang capek, kalian bisa tetap outstanding gitu. The thing about being a leader kan kayak gitu kan. Jadi kalian harus tetap stand out, padahal kalian yang udah paling capek, tapi kalian benar-benar diekspektasikan emang jadi kayak superhero gitu. Kalian nggak boleh capek, karena kalau kalian capek atau terlihat gak optimis, itu kan bakal berpengaruh ke anak-anak lain juga kan, ke anak-anak lainnya. Jadi knowing your source of energy itu bakal ngebantu banget teman-teman dalam mengenali diri sendiri dan juga bisa stand out di teman-teman yang lain. So to wrap up ya tentang the centered leadership model ini. Jadi centered leadership model ini lebih ke tentang self,
Jadi tengah-tengahnya ada your personal and professional context dan bisa nge-tackle semua hal ini gitu. Coba kita run terus sekali lagi. Pertama, meaning. Tujuan hidup kalian di dunia ini apa? Apa passion kalian gitu. Karena kalau kalian fokus di bidang tentang weakness-nya dan segala macam, weakness kalian itu mau managing energy, mau positive framing, mau connecting, mau engaging, selamanya nggak bisa at your highest potential. Kalian nggak bisa ngelit, even kalau kalian nggak sesuai dengan connecting your with your life, your purpose of life, itu kalian nggak bisa ngelit others gitu, karena nggak kelihatan passion kalian. Skill Up itu punya visi, we believe in the future where the opportunity to escalate self potential it's not a privilege but a right we all deserve. Dan visi itu setiap hari aku ucapin gitu ke antara anak-anak Skill Up-nya. Jadi mereka juga bisa find their meaning towards it. Mereka bisa ngerasain bahwa mereka berkontribusi di Skill Up karena suatu hal, karena suatu misi yang kita pengen capai bareng-bareng. Itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah framing. Gimana cara kita along the way, walaupun kita punya meaning, itu banyak banget challenges yang nggak sesuai dengan rencana gitu. Dan dengan adanya framing ini, logical thinking dan segala macam, itu kita bisa surfacing and challenging our solutions. Banyak banget di dunia yang kita nggak tahu. Jadi ketika ada stimulus datang, kita coba mikir dulu nih, kira-kira ini stimulus datang kenapa gitu, sehingga kita bisa menghasilkan generating the right solutions gitu. Yang ketiga adalah connecting. Jadi setelah mengetahui meaning, framing, baru connecting resource, kita bisa build up the networking gitu. Jadi network mana aja nih yang bisa mencapai tujuan kita di hidup ini atau tujuan organisasi kita. Jadi proactively building and using the rich web of internal and external relationships, and then baru setelah ada connecting, framing, and meaning, baru kita maksimalin dengan adanya engaging, keluar from your comfort zone, menuju ke learning zone, habis itu balik lagi ke comfort zone, istirahat, keluar lagi ke learning zone dan segala macam, sehingga nanti standarnya beda tuh. Kalau kalian terus continuously keluar dari comfort zone-nya jadi ngelebar gitu. Jadi yang tadinya kalian kerja 5 jam sehari itu udah di luar zona nyaman. Nanti mungkin kalau kalian rutin keluar dari zona nyaman, balik lagi keluar, balik lagi, itu kerja 10 jam jadi udah biasa gitu, 10 jam per hari udah biasa. And then yang terakhir adalah tentang energizing. Ketika kita udah meaning ketemu, framing juga udah, connecting juga udah bisa dimaksimalin, engaging juga udah, kita udah bisa willingness to keluar dari learning. Hal yang terakhir adalah gimana biar kita bisa memanage our energy agar semua itu bisa kepegang gitu. One of the way adalah tentang cara bisa mengetahui your own sources of energy dan juga kemana energi kalian flow gitu. Kan ada beberapa bilang when attention goes, energy flows. Jadi coba melihat attention kalian itu kemana perginya, dan coba itu atensi kalian itu tuh bakal keluar energi. Jadi coba pikir kira-kira atensi gue di sini itu benar-benar worth my energy atau enggak gitu. Jadi coba ketika kalian udah bisa memahami ini semua, the concept of leadership dimension tadi yang di awal, atau ini aku baca aja. Ini kalian potensinya udah bisa dimaksimalin sehingga performance-nya udah bisa naik, dan juga leadership dimensions-nya kalian udah bisa ketemu lead self-nya. Dengan center leadership model, kalau kalian udah checklist semua, itu udah bisa lead self. Baru bisa, udah tuh kalau connecting to self segala macam udah ada, kalian bisa lead others.
baru bisa paham kebutuhan dari organisasi, dan selanjutnya ketika udah bisa lead others, baru kita bisa memimpin perubahan. Gitu. Untuk tutup sesi ini, aku pernah ngobrol langsung sama staf khusus Kementerian Edukasi Republik Indonesia. Ada namanya Pramoda D. Sumarno. Ketika itu aku lagi banyak banget kegagalan gitu, kayak lomba beruntun kalah, terus juga job application kalah, kayak life itu rada hard at that time. Dan ketika aku ngobrol, dia bilang kayak gini, life is a long race, at the end it's only against yourself. The successful person is the one who have the highest stamina. Pick yourself back up, try again, and eventually you're gonna succeed. Don't be complacent and settle. Jadi Pramoda Daya Sumarno ini, dia konsultan di McKinsey. Dia bilang, dia sempat ketolak 40 perusahaan. Dan akhirnya, karena ditolak itu, akhirnya dia ngambil S2. Karena semua orang nolak sama dia ketika dia lulus S1. Akhirnya ketemu S2 di NTU, di Singapura. Dan setelah S2 juga banyak banget yang nolak sama dia. Dan akhirnya dia jadi data entry di McKinsey. Secara beruntung masuk ke data entry di McKinsey dan akhirnya bisa sekarang menjadi senior consultant. McKinsey itu kan kayak organisasi consultant yang paling bisa one of the most highest, yang paling bergengsi lah di bidangnya consultant. Jadi di balik the successful person adalah tentang proses gimana kalian pick yourself back up, try again, and eventually you're gonna succeed. Kenapa aku tutup dengan ini? Karena that's the essentials of leadership gitu. Ketika kalian tentang lead yourself, lead others, itu kita bakal banyak banget bahas tentang failure. Ketika kita mau bisa jadi super talenta, mau kayak gimana pun, tapi ketika kalian gagal satu kali dan langsung hancur, itu sama aja kan. Potensinya nggak bisa kalian nggak bisa at your highest potential. Misalkan ketika skill up gagal nih dalam satu acara atau ada konflik horizontal dan aku capek banget akhirnya, itu kan kalau aku nggak terusin yang nggak mungkin jadi yang sekarang kan. Jadi be remember that life is a long race. At the end it's only against yourself. Jangan perlu balap-balapan sama orang lain. Find your own track. Karena the highest successful person adalah orang yang punya high stamina, bukan orang yang paling bertalenta. Gitu. Dan be complacent and settle. Selalu pick yourself back up. Dan ketika prosesnya udah keripit tuh, pick yourself back up, try again, eventually you're gonna succeed. Gitu. Thank you. Back to MC. Wah, menarik sekali ternyata materi pertama leadership ini ya Bang Zaidan. Nah, untuk materi selanjutnya boleh dilanjutkan dulu Bang Zaidan. Untuk sesi tanya jawab dilanjutkan setelah materi kedua setelah disampaikan. Terima kasih Bang Zaidan. Oke, ya. Ini yang kedua ya, how to maximize your potential. Benar gak? Aku share skill yang benar. Benar Bang Zaidan. Udah dalam bentuk present kan ya? Sudah. Oke, jadi kan kita udah bahas tentang leadership, yang sebenarnya udah pretty much bahas tentang maximize your potential. Tapi di sini lebih ke tentang find yourself better untuk bisa menemukan irisan dari ketiga hal. Pertama tuh loves, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian cintai lakukan, dan juga gift, and then yang ketiga adalah tentang skills. Nah, sebelum masuk ke situ, aku pengen coba nanya-nanya dulu nih ke teman nih, biar bisa connecting with teman-teman. Who has been an inspiration to you in your life?
dan kenapa gitu. Mungkin bisa annotate nih namanya di screen aja. Pada bisa nggak annotate? Kalau nggak bisa di chat Zoom juga nggak apa-apa. Yuk teman-teman, siapa nih inspirasi teman-teman? Terus alasannya apa nih? Boleh di chat Zoom ya teman-teman. Orang tua terus selain orang tua coba. Muhammad, Nelson Mandela. Kenapa Ucen Nelson Mandela? Kalau boleh tahu. Ucen adakah? Boleh dari Bang Ucen, kenapa nih alasannya? Atau Dani deh, Dani. Robert Kiyosaki itu siapa, Dani? Gue gak tahu. eh itu penulis yang membuat buku Poor Dad Rich Dad itu. Oh, kenapa? Kenapa mengidolakan dia inspirasi? eh karena menurut saya pandangan terhadap Robert Kiyosaki terhadap buku yang dia bentuk itu sangat relate dalam dunia kehidupan ya. Bagaimana kita bisa mengajarkan ke anak cara kita menyimpan uang dengan cara kita menghabiskan uang itu dengan cara yang berbeda gitu. Jadi saya senang gitu dengan bukunya dan saya juga sempat membaca buku-buku yang lain juga dari Robert Kiyosaki gitu. I see. Thank you Dani for sharing. Yang lain siapa nih? Satu lagi aja, satu lagi. Soekarno. Zain, kenapa Soekarno Zain? Ya Bang, izin menjawab ya. Ya. Mungkin kalau saya lebih suka ke mental ya Bang. Cara dia memimpin, bagaimana orang itu mematuhi dia gitu. Jadi dia memang keras gitu. Tapi apa yang dia sampaikan itu memang mungkin terlihat di awal banyak orang yang nggak senang dengan keputusannya atau mungkin tentang bagaimana cara dia memimpin gitu. Tapi ketika hasil yang dari sebuah apa yang dia sampaikan, apa yang diarahkan itu tuh berdampak gitu ternyata. Jadi secara tidak langsungnya itu dia membungkam orang-orang yang sebelumnya mengkritik dia dengan hasilnya dia gitu. Dan itu yang menjadi panutan saya gitu. Jadi nggak usah kita terlalu banyak berpikir di awal nih orang-orang nanti akan berusaha menjatuhkan kita ataupun apapun itu gitu, karena seorang pemimpin itu pasti akan ada orang yang tidak disuka, ada orang yang tidak suka gitu, tapi jangan terlalu dipikirkan, coba tunjukkan hasil karena hasil itu yang paling penting buat seorang pemimpin gitu sih kalau saya. Thank you Zain. Ucen, boleh kok Adolf Hitler mau sharing nggak kenapa? Sebenarnya saya adalah orang yang nggak melihat nggak melihat sesuatu itu dari satu hal gitu ya. Kita tahu lah pemenang perang itu kan ya emang sekutu gitu ya. Jadi ya Jermannya dijelek-jelekin, tapi dari Adolf Hitler juga kita belajar gitu. Saya pribadi belajar ternyata ya Adolf Hitler itu tuh walaupun dia emang jahat, bengis dan sebagainya, cuma dia tuh ada sisi positifnya, kayak dia suka baik sama orang, itu juga dia termasuk pribadi yang sering lah menolong orang gitu. Jadi lebih kayak ternyata apalagi kita dari SD ya belajar sejarah tuh dikasih tahu Jerman tuh seperti ini, ada Hitler tuh seperti ini. Cuma bisa jadi keterbalikan gitu ketika kita tahu tuh ternyata dia tuh juga baik gitu sama orang. Nah itu menurut saya satu hal yang wah gitu. I see. Thank you ya. Tadi ada Ucen, ada Zain, dan juga ada Dani untuk sharing tentang their inspirations.
Dan yang aku mau, kenapa sih aku nanya gini di awal gitu? Karena aku pengen reconnecting lagi ke teman-teman. Bahwa that's the reason setiap orang yang kita inspirasi, performa yang dia hasilkan, itu adalah hasil dari yang tadi, again, aku nge-recall. Adalah hasil dari fundamental concept of performance, yaitu potensial dikurang sama interference. Kalau kita ngambil contoh tentang Soekarno aja ya, dia punya potensial di bidang public speaking, engaging with others, dan segala macam. Punya connection yang banyak kan dia sama tim sekutu, terus juga bisa framing ketika ada stimulus, itu dia bisa ngehasilin respons yang benar. Ketika Jepang dibom, dia langsung that's the stimulus, mikir kita bisa ngelakuin apa, dan akhirnya bisa merdekakan, bisa connecting, engaging, dan juga energizing. Jadi hal yang tadi kita udah bahas gitu ya, tentang the center of leadership model, seluruh orang inspirasi teman-teman itu I'm sure bisa ngelewatin ke 5 hal ini gitu. Meaning, managing energy, positive framing, connecting, dan engaging. Dan banyak banget mereka interferensinya juga kan. Kayak mungkin kalau yang kita paling familiar itu kan yang tentang Soekarno, atau mungkin Adolf Hitler juga di sini, teman-teman juga banyak yang belajar banyak di Adolf Hitler. Itu kan kalau Soekarno itu interferensinya bahkan dia banyak banget kan di Indonesia. Bahkan orang-orang Indonesia juga nggak semuanya dengan kontrol si Soekarno dan segala macam. Mungkin ketika keberjalannya juga Soekarno ada masalah keluarga dan segala macam. But dia fokus at potensialnya dia gitu. Dia punya public speaking, dan setiap hari dia ngeluarin semangat dari jiwa kemerdekaan di dianya gitu. So ini skip aja karena tadi aku udah aku terangin yang barusan. Yang penting stop obsessing your weakness, because you're going to go further if you capitalize your own strength. Everybody has them. Nah, gimana sih cara discover your potential? Jadi potential ini, despite tadi ya yang kelima hal itu, kelima hal tadi itu kan sebenarnya lebih ke how to lead yourself, right? Bukan how to discover your potential. Jadi how to discover your potential. Jadi potential ini adalah irisan dari ketiga hal. Pertama itu ada loves, kedua itu ada gift, kemudian yang ketiga itu ada skills. Pertama, loves. The things that we can do for hours without external motivation because we are enjoy doing it. Kayaknya kita semua punya ya kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan berjam-jam tanpa ada orang yang menyuruh dan tanpa ada orang yang menyemangat. Mungkin di sini ada yang pernah mungkin tahu gitu kegiatan yang kalian lakuin tanpa disuruh orang lain dan kalian loves doing that. Itu mungkin kan di sini ada yang bisa raise hand, mungkin main basket atau segala macam. Kan banyak banget ya. Kayak mungkin kalau aku juga main futsal nggak bisa hours, nggak bisa lama juga sih karena capek. Tapi kan bisa lama gitu kan. Aku juga kalau ketika baca artikel tentang edukasi itu mungkin bisa baca berjam-jam dan segala macam. Jadi because I love doing that gitu. Nggak harus orang lain ngasih ngasih materi, ngasih semangat baru aku baru bisa ngelakuin itu. And then kedua adalah tentang gift yang merah, yaitu adalah capabilities that you are natural at, your natural advantage. Jadi emang sejak kecil kalian emang good at that gitu. Kayak misalkan kalau aku my natural gift adalah
sosialisasi dengan orang gitu, berinteraksi dengan orang. Jadi I find it really natural in my blood untuk coba connecting with people, ngobrol, kayak nongkrong and connection. Despite their background manapun aku bisa connectin, dan aku orangnya cair banget gitu ke setiap pergaulan, itu bisa membaur dan bisa dengan mudah ikut dengan topik pembicaraannya. So that's my natural gift. Jadi emang orangnya tuh ada extrovert banget. Tapi ketika aku baca tentang hal-hal yang the things that I love, itu juga bisa patience. And then skills adalah capabilities that you have sharpened over time. Skills that you have learned at work and or have practiced over and over again. Jadi kalau in my case mungkin bahasa Inggris gitu. Emang bahasa Inggris aku rada sulit, nggak dari lahir gitu, my natural gift-nya. Tapi aku belajar terus menerus dan akhirnya bisa dapat skor IELTS di 7.0, dan juga tentang project management, tentang time management, tentang team management, itu kan semua tentang skills kan. Nah, irisan dari ketiga hal ini itu bisa jadi at your potential. Kayak misalkan tadi loss, aku punya passion bidang edukasi. Gift, aku bisa connecting with banyak orang gitu. And then the skills tentang project management, time management, dan segala macam. Dan akhirnya aku bisa bangun skill up ini gitu. Nah, bahas-bahas tentang skill up gitu ya, biar kalian bisa lebih relate tentang gimana sih cara discover your potential. Balik lagi ini ke teori you, tapi aku bakal go through tentang cerita aku di skill up gitu. Jadi ini kan teori ini kan ada seeing, sensing, presencing, crystallizing, baru prototyping kan. Jadi seeing with fresh eyes dulu, ngerasain di lapangan kayak gimana, baru kita dititip gimana mempertanyakan who is myself, and then what is my work. Di skill up di sini itu semua berawal ketika di tahun 2017 itu aku ada program pemberdayaan masyarakat di Papua, dan aku ngasih edukasi gitu ke mereka, mulai dari umurnya 12 tahun, 18 tahun ada juga, dan juga yang 20 tahun. Dan di desa pedalaman di sana, di Raja Ampat, tapi di pedalamannya, bukan yang daerah wisatanya, aku ngelihat umur 12 sampai 20 tahun itu semuanya belum bisa baca gitu. Even guru aja itu datangnya tuh setiap bulan 1 kali, sebulan sekali gitu. Dan itu nggak pasti, tergantung ada yang bisa atau enggak, itu ada bantuan dari pemerintah. Tapi ada satu namanya Anilwa, dia yang pakai baju merah. Dia bilang, sapu mimpi jadi guru. Itu bahasa Papua, yang bahasa Indonesianya, aku punya mimpi jadi guru. Padahal kita ngeliat sendiri, dia sendiri bahkan nggak punya guru kan di rumah. Dan di sekolahnya juga dia nggak punya guru. Dan ketika aku tanya, kenapa mau jadi guru padahal kamu kan nggak punya guru gitu, dia bilang justru itu karena aku pengen jadi guru untuk sekolah ini. And then singkat cerita 2 tahun selanjutnya aku ketemu namanya Putra, ini orang yang aku gendong, ini di desa Beagea. Itu mereka semua megang kertas, itu hasil gambaran dari cita-cita mereka ingin jadi apa, semua mereka gambar di situ. Putra ini aku pangku, dia pengen jadi koki, tapi dia udah gambar kokinya, tapi kertasnya lagi nggak dia pegang. Apa sih yang unik di sini? Desa Bagea itu adalah Yayasan Bagea itu adalah yayasan yang menghimpun anak-anak jalanan yang bahkan dia nggak tahu besok tuh makan apa, gitu. Jadi aku masih ingat banget ketika aku ngasih nasi kotak ke Putra, itu dia cuma makan 1/3-nya, karena 2/3 lainnya untuk kakaknya di rumah, gitu. Saking dia nggak tahu
kakak-kakaknya hari ini makannya pakai apa. Dan ketika ditanya dia pengen jadi koki biar bisa ngasih makan ke kakak-kakaknya gitu. And then 1 tahun berikutnya aku ketemu namanya ada yang Nisa. Ini di desa Cikawari, Nisa yang di belakang. Tantenya dia itu meninggal di desa Cikawari karena ketika melahirkan gak ada bidan di desanya. Bidannya itu 4 jam perjalanan naik motor gitu. Jadi gak bisa banget, gak semua orang yang melahirkan di sana meninggal, cuman kebetulan yang tantenya itu ketika melahirkan meninggal gitu. Dan dia pengen, cita-citanya pengen jadi dokter karena gak pengen ada orang kayak tantenya. Dan di sini aku menemukan pattern bahwa mimpi itu nggak terbuat dari hal-hal yang sudah dikasih sama mereka sejak lahir. Kayak misalkan aku bermimpi jadi bisnismen, itu bukan lahir karena emang misalkan orang tuanya bisnismen atau misalkan dia punya resources banyak dari bisnismen, tapi mimpi itu pure lewat passion mereka gitu. And then the things adalah nggak semua orang yang punya mimpi itu punya resources yang cukup untuk bisa menggapai mimpi mereka gitu. And that's where we comes from. Akhirnya ada skill up kan, because we believe in the future where the opportunity to escalate self potential is not a privilege but a right we all deserve. Jadinya semua orang yang punya mimpi itu harus punya opportunity-nya untuk bisa mencapai mimpinya itu. Dan akhirnya di Skill Up kita kan ada webinar-webinar gratis. Dulu sedikit webinar, tapi sekarang webinar udah banyak. Makanya kita sekarang ada program Apprentice dan Career Academy. Karena kita melihat organisasi-organisasi sekarang yang mahasiswa, organisasi self development ya, bukan himpunan. Itu kebanyakan dia cuma mau ngedevelop orang-orang yang udah kedevelop gitu. Sehingga orang-orang yang ketinggalan itu makin ketinggalan. And that's where we comes from. Kita seluruh program kita kebanyakan open for public dan semua orang itu bisa memanfaatkan ilmunya gitu. Jadi by knowing this ya teman-teman, cerita-cerita tadi aku pengen nge-recall tentang teori gue. Jadi coba mungkin dari sekarang take your time untuk coba ngelihat who is myself and who is my work. Kalau bisa kalian isi ID kalian, IDP itu Individual Development Plan, biar bisa ke-track tuh kalian butuhnya apa sekarang dan untuk mencapai mimpi kalian. Nah, dan yang terakhir aku pengen tutup dengan rangkuman maximizing the potential requires 4 element. Pertama adalah tentang ground yourself with positive thoughts. Be confident about the best outcome, prepare for the worst, and focus on what you can control. Karena kebanyakan dari kita nggak at our potential karena kita udah kalah di awal gitu. Aduh, gak mau nih daftar program ini, gak mau daftar masuk organisasi ini karena kayaknya aku nggak terlalu well qualified. Aku kayaknya gak mau daftar internship ini karena aduh takut gagal segala macam. Padahal kalau kita ground ourselves with positive thoughts, bisa confident with the best outcome, ayo pasti bisa keterima dan segala macam. Prepare for the worst, kalaupun nggak keterima, you learn anyway, and then focus on what you can control. Kita bisa fokus, kita fokus untuk bangun CV-nya aja deh. Yang lainnya kayaknya nggak bisa kita kontrol segala macam. Jadi pertama, ground yourself with positive thoughts. Jangan kalian limitasi diri kalian sendiri. Dan yang kedua adalah pause, assess, think, anticipate, and act. You decide who are you and what's your plan, not others.
Karena kebanyakan dari kita itu ditentukan sama orang lain ngelakuin apa, terus kita kayak FOMO gitu kan. Sejak ada kampus Merdeka, orang-orang jadi normalize magang ketika masih di kampus gitu. Padahal kan nggak selalunya kayak gitu kan. Kalau kalian sesuai dengan IDP kalian emang pengen gitu habis lulus kuliah langsung kerja, itu mungkin bisa sejalan dengan intern kampus mereka. Cuman kalau kalian mau S2, it might be not relevant to join kampus Merdeka kan. Jadi take time to decide anything and make sure it is not just FOMO gitu. Pause, assess, think, anticipate, and act. Seluruhnya gitu. Apa yang kalian lakukan itu harus sesuai dengan plan kalian. Karena banyak banget kegiatan yang kalian bisa lakukan gitu. Dan kalian nggak bisa ngerangkul semuanya. Fokus ke hal yang bisa kalian kontrol dan fokus ke hal yang emang sesuai dengan plan kalian. And then yang ketiga adalah surround yourself with the right circle. Have a mentor that aligns with your strength and personal goals. Have a friend that pushes you to the best version of yourself. Kalau kalian pernah lihat foto jadulnya Pak Sandiaga, badan menteri-menteri lain itu lagi dalam satu circle, itu emang benar adanya sih teman-teman. Jadi emang circle ini itu sangat-sangat berpengaruh ke behavior kalian dan pencapaian kalian. Aku di SBM beruntung banget bisa have the right circle, karena di dalamnya juga orang-orang yang fokus di tentang self development, tentang edukasi dan tentang startup. Ketika aku baru masuk, aku ketemu sama CEO Akademis.id, mungkin di sini teman-teman juga udah tahu, Akademis.id, platform edukasi semacam kayak Zenius gitu. Dan foundernya namanya Tarek Kemal. Nah itu in my circle juga, dan juga ada yang punya cita-cita pengen membangun bisnis juga, dan investor dan segala macam. Dan that's definitely the support that I want to get di dalam circle-nya gitu. Ketika circle kalian itu emang pushes you to have to be your best version of yourself. Nggak terlalu banyak drama dan nggak terlalu merumitkan sesuatu hal yang sederhana gitu. Jadi have the right circle yang bisa kalian mengembangkan diri kalian gitu. Yang nggak selalu nggak selalu main-main, tapi nggak selalu serius juga. Just cocok dengan kalian gitu. And then yang keempat adalah manage your energy and attention. Setelah udah nih ground yourself on positive thoughts, pause, assess, think, and anticipate, surround yourself with the right circle, kalian bisa manage your energy and attention. Be aware of your your energy, know the source of your energy, and take moment to energize yourself. Again, sekali lagi, semua comes to this energy. Kalau kalian punya apapun, semuanya ini kalian punya, tapi energi kalian itu tetap diinvestasikan ke suatu hal yang nggak terlalu penting, at the end kalian nggak bisa achieve maximum point juga gitu. Ini tadi penutupan, I think nggak perlu dibacain lagi. So that's pretty much dari aku. Back over to you, MC. Wah, menarik sekali nih Bang Zaidan. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih Bang Zaidan, kan kita tuh punya handle krisis untuk leadership nih. Tadi ada meaning, framing, connecting, engaging, dan energizing tadi kan. Nah itu biar kita bisa membangun leadership itu kita harus manage energi kita nih gitu ya Bang. Nah selain itu kan dari beberapa faktor untuk leadership tadi tuh, jadi yang paling berpengaruh itu di networking-nya Bang Zaidan. Makanya tadi Bang Zaidan itu notice bahwa networking itu sebanding atau sejalan dengan leading, kayak kesatuan yang nggak bisa dipisahkan gitu. Nah selain itu juga teman-teman nih, apa sih hal yang harus dipertimbangkan ketika kita harus memaksimalkan potensial kita? Itu ada 3 ya Bang Zaidan, ada love, give, and skills gitu ya Bang Zaidan. Wah, banyak banget nih teman-teman ilmu yang bisa kita ambil dari Bang Zaidan ini tadi, dari leadership dan
how to maximize your potential. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran atau ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang telah disampaikan Bang Zaidan, bisa banget nih teman-teman bertanya pada link Slido yang sudah tersedia. Tapi diingatkan kembali untuk teman-teman, penamaan Slido-nya ini disesuaikan dengan penamaan Zoom-nya. Kepada operator dipersilahkan share screen Slido-nya. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih Bang, boleh nggak sih saya bertanya sedikit sama Bang Zaidan? Nah, dari materi leadership tadi nih, tadi kan ada disinggung centered leadership, di situ ada. Nah, meaning itu kan kita tuh harus tahu apa sih tujuan hidup kita gitu. Nah, dari teman-teman semua nih dan dari saya sendiri ini kan di umur kita yang sekarang ini ya masih terbilang muda seperti itu. Tapi dari umur yang segini tuh kita masih labil gitu. Apa sih tujuan kita? Nah, gimana sih caranya buat kita tahu apa tujuan kita, terus kita balancekan dengan meaning yang untuk leadership tadi. Apa sih tips and triknya gitu, Bang Zaidan? Jadi kan ketika tadi kita reflect ke teori right? Yang tadi, itu kan ada tahap-tahapnya. Ada seeing, sensing, and then presensing. Gimana cara biar kita bisa langsung ke tahap presensing yang paling bawah, yaitu di mana titik kita tahu tujuan hidup adalah dengan melewati seeing and sensing point, right? Kita bisa coba observe ourselves untuk bisa melewati suspending, redirecting, and letting go. Nah, gimana sih cara biar kita melewatin setengah ini adalah dengan discover banyak banget kegiatan yang kalian coba gitu. Banyakin organisasi-organisasi di bidang-bidang yang lain. Kayak misalkan kalian coba lomba di bidang finance, ternyata sesuai passion atau enggak sih, atau marketing, atau tentang IT dan segala macam. Pertama sih dulu with first eyes, kira-kira nih kegiatannya sesuai sama aku enggak? Ini menarik enggak menurut kamu? And then setelah seeing-nya udah, baru sensing, coba gitu, coba ngelakuin hal itu. I think ketika seeing and sensing itu udah dilakuin, kita bisa connecting to source. Kita bisa masuk ke tahap presensing ini, what is my work. Kita bisa ketemu dari sekian banyak hal kegiatan-kegiatan kita lakukan ini, mana sih yang paling bermanfaat untuk aku dan aku sendiri, find it really enjoy untuk dilakukan gitu. Oke, Bang Zaidan. Jadi kita harus tahu juga gitu, apa sih potensinya gitu. Terus dari potensi itu kita bisa tahu tujuan hidup kita, terus kita juga bisa manage energi kita gitu ya, Bang Zaidan. Nah, ini teman-teman udah ada yang bertanya nih di Slido-nya nih, Bang Zaidan. Boleh ditampilkan pertanyaannya, operator? Bagi teman-teman bisa diingatkan kembali untuk bertanya pada link Slido yang sudah tersedia. Untuk penamaan Slido-nya sesuai dengan penamaan di Zoom ya teman-teman. Dapat. Oh ya nih teman-teman, untuk pertanyaan terbaik atau penanya terbaik nanti akan ada door prize dari panitia nih teman-teman. Boleh nanya lagi nggak sih Bang Zaidan? Boleh. Gimana sih kayak perjuangan Bang Zaidan nih nemuin meaning di hidupnya gitu? Kayak, oh saya mau jadi businessman gitu. Untuk mencapai itu tuh secapek apa atau seperjuangan kayak gimana gitu Bang Zaidan? Ya, jadi tadi aku udah cerita, jadi emang dari kecil pengen jadi polisi dulu, and then setelah sensing from the field ternyata pengen jadi dokter, and then akhirnya menjadi businessman kan. Aku milih businessman karena pengalaman aku
di program pemberdayaan masyarakat itu sih. Jadi ketika tahun 2017 dapat beasiswa dari pemerintah untuk coba mengabdi di Papua dan ngelihat urgensinya tinggi banget, ketemu sama banyak banget orang yang gak bisa belajar padahal mereka pengen belajar, ketemu banyak banget sama orang yang pengen makan tapi nggak punya makanan, ada juga yang pengen jadi dokter padahal dia sendiri nggak punya dokter gitu. Dari situ aku pikir I think businessman adalah profesi yang paling cocok untuk bisa creating impact in a way. Jadi bisa menjangkau mereka yang di bidang edukasi itu tadi. Jadi bisa creating a system yang semua orang bisa saling membantu satu sama lain. Gitu sih. Kayak misalkan Gojek aja. Gojek itu kan ngebantu orang yang pengen berpindah ke satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah kan. Jadi aku pengen bangun sistem kayak gitu cuman di bidang edukasi gitu. Jadi semua orang bisa memanfaatkan, bisa merasakan manfaatnya. Gitu. Oke, Bang Zaidan. Ternyata udah banyak nih yang nanya di Slido-nya nih. Nah, dari Bang Zaidan boleh milih 3 pertanyaan yang ingin dibahas nih dari Bang Zaidan. 3 pertanyaan. Dari siapa? Ini dia boleh animasi yang kedua itu. Oke. Ketika seseorang memiliki ambisi, bagaimana sih cara kita untuk mengontrol ambisi yang kita punya agar tidak salah tujuan. Jadi ini kan bahas tentang meaning tadi Kak. Dan mungkin aku bakal deep down ke IDP-nya tadi. Jadi individual development itu isinya teman-teman tujuan kalian itu pengen jadi apa, dan untuk mencapai tujuan hidup ini kalian tuh mesti ngelakuin apa aja gitu. Dan ngelakuin hal ini tuh juga pakai SMART framework. Jadi harus spesifik, harus visible, harus attainable, harus realistik, dan juga harus time bound. Jadi semuanya harus pertama spesifik nih, pengen jadi apa. Misalkan ketika aku pengen jadi businessman, maka aku harus join being consultant dulu selama 2 tahun. Itu kan spesifik kan, ada time boundnya juga, masuk ke konsultannya tahun berapa dan segala macam. Jadi how to build that ambition into smaller steps yang mendukung untuk bisa mencapai tujuan gede ini, itu adalah dengan build up the IDP gitu. Ini aku ketik ya. Atau mungkin teman-teman sih juga kayaknya udah harus tahu sih. Itu di Google baik banget template-templatenya. Jadi kalian bisa coba search dan creating your own individual development plan sih. Oke, terima kasih Bang Zaidan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih Bang Zaidan, mana sih yang mau dibahas lagi nih dari link Slido-nya nih? Kita mulai dari yang like-nya terbanyak aja kali ya. Yang Oke, boleh. Oke. Dari Mubet nih, menurut Abang, toxic positivity kalau dipaksakan apakah berdampak buruk? Kalau sudah terjerumus, bagaimana nih manajemennya? Gimana tuh Bang Zaidan? Ya, jadi kan jadi sebenarnya aku nggak terlalu paham toxic positivity, but yang aku pahamin toxic positivity itu kan tentang ketika suatu hal itu selalu dipositifin padahal itu nggak positif, right? Jadi menurut aku kalau kita terjerumus ke dalam lingkungan itu, menurut aku nggak terlalu bagus. Dan gimana how to move. Jadi aku tuh benar-benar ketika when it comes to circle pergaulan itu aku milih culture fit beyond kompetensi sih. Jadi emang milihnya tuh yang culture-nya sama kayak aku, and then nggak ngelihat nih orang kompetensinya seperti apa, jadi culture-nya dulu gitu. And kalau nggak cocok menurutku, dengan sendirinya itu kalian akan keluar dengan sendirinya sih dari circle itu gitu. Kalau emang nggak cocok karena jarang
jarang bergaul sama mereka dan segala macam. Jadi saya I think dengan kalau ketika udah terjerumus itu, kalau aku ya, the way I handle it adalah bukan dengan manajemennya, tapi ya udah keluar aja gitu. Atau menurut Bu Beth gimana perspektifnya? Gimana nih Bang Ubed? Mending kita usahain manajemennya atau kita keluar aja nih Bang Ubed? Maaf sih Bang, maksud saya tipe sih kayak tadi, maksudnya toxic productivity, bukan positivity. Walah, lumayan jauh ya. Jadi toxic product, toxic productivity itu kayak gimana? Udah. Mungkin dari paman saya kayak kebanyakan kegiatan gitu sih Bang. Oh, I see. Alright. Jadi kalau aku, kalau ini lebih jelas. Jadi kalau aku, itu kan nanti toxic productivity itu leads to burnout kan. Burnout itu di titik di mana kalian udah nggak fokus lagi sama kegiatan kalian karena terlalu banyak kegiatan. Jadi burnout, kebakar itu otaknya. Jadi ways to handle it adalah dengan coba knowing your cap dan perlahan demi step by step coba ketika di offering nih suatu hal, suatu project, suatu tuntutan gitu ya, responsibility, itu kita nggak langsung menerima semata-mata gitu. Kita hitung dulu nih capnya kayak gimana dan segala macam. Jadi sesuai atau enggak capnya dengan kita. Kalau kita udah nggak sesuai, kayak misalkan ini udah full banget nih jadwal gue, ya udah nggak perlu diambil gitu. Gimana? Jadi kalau aku sih caranya dengan jangan sampai terjerumus. Cuman kalau udah terjerumus, menurutku time management itu bagus banget untuk bisa diaplikasikan. Kayak banyak banget. Kalau aku sendiri time managementnya adalah dengan time blocking. Time blocking tuh, kalian tahu Google Calendar kan? Google Calendar itu kan bisa diblok tuh. Kalian di jam ini tuh ngelakuin apa, jam ini ngelakuin apa. Nah kalau aku tuh bener-bener diblok. Bahkan kalau aku pengen ke mall aja, itu aku blok gitu di Google Calendar. Jadi dengan ada time blocking itu kalian bisa ngalokasiin kegiatan-kegiatan kalian dengan lebih terstruktur sih. Jadi nggak burn out gitu menurutku. Oke, terjawab ya Bang Ubed. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yang like-nya terbanyak juga nih dari Intizen. Untuk role model Bang Zaidan sendiri itu siapa dan kenapa? Sama tambahan pertanyaan, cara menambah skill leadership dari Bang Zaidan itu seperti apa? Ya, my role model adalah Simon Sinek. Ini tulisannya aku tulis. Alasan aku pengen dia adalah dia have a mission, that vision, bahwa seluruh kegiatan di dunia ini should start with its people, the happiness of the people. Jadi seluruh kegiatan yang di dunia ini itu harus start with orang-orang di dalamnya itu harus happy duluan. Dia leadership expert, jadi dia bilang bahwa kalau organisasi mau produktif, orang-orang dalam organisasi itu harus happy bekerja di dalamnya dan segala macam. Dan I think that's what really inspires me, bahwa kan kebanyakan kita kalau pengen wujudin produktivitas dalam organisasi ya kita dengan cara orang member-member kita push untuk seproduktif semungkin, padahal mungkin dia udah kecapean dan segala macam. Jadi that vision, I think aku percaya sama dia bahwa visinya dia itu bakal create a better world. Terus nambah skill leadership dari Bang Zaidan itu, tambahan pertanyaan, cara menambah skill leadership dari Bang Zaidan itu seperti apa? Jadi leadership is something like not theoretical, meskipun banyak ya teorinya, cuman leadership is about implementing sih menurutku. Jadi kalau kalian udah banyak banget nih
apa namanya teori leadership, kalau kalian nggak pernah implementingnya sama aja no gitu. Jadi gimana cara mengasah kemampuan leadership adalah dengan mengaplikasinya gitu, dengan coba leading ourselves dulu dengan set of leadership model tadi, baru masuk ke lead others, time management, project management itu gitu. Gimana nih Bang Zen? Semoga terjawab ya. Nah, sayangnya waktu untuk sesi tanya jawab udah habis nih teman-teman. Nah, dari Bang Zaidan sendiri nih, ada nggak sih satu pertanyaan terbaik dari 3 pertanyaan tadi? Tapi sayangnya karena tadi ada yang anonim satu, mohon maaf untuk yang anonim karena penamaan tidak sesuai dengan Zoom-nya, jadi tidak ada kesempatan untuk menjadi pemenang nih. Jadi dari Bang Zaidan nih, menurut Bang Zaidan, siapa sih penanya terbaik dari Bang Mubet atau Intizen? Karena tadi Mubet apa namanya typo, jadi aku milih Intizen. Aduh, gimana nih Bang Mubet? Semua pertanyaannya bagus kok. Tapi I think ini Zen tentang topik yang hari ini juga. Jadi kan kita hari ini nggak ngebahas tentang productivity kan. Jadi lebih tepat sasaran lagi sih untuk Intizen itu. Anyway, I really appreciate all the questions guys. Thank you. Nah, tapi selain itu Bang Mubet juga terjawab dong ya pertanyaannya, dijawab sama Bang Zaidan juga gitu. Nah, selamat nih buat Intizen, sudah terpilih sebagai penanya terbaik. Nah, nanti ditunggu aja ada PC dari panitia. Nah, Bang Zaidan, kalau misalkan ada banyak nih pertanyaan yang belum terjawab karena durasi gitu, bisa nggak sih kita masih pengen kepoin gitu? Kalau kita pengen kepoin Bang Zaidan nih, bisa kemana sih? Ya, bisa nih lewat Instagram aku atau lewat LinkedIn aku yang aku taruh di chat. Please do reach me out. Kalau yang LinkedIn tinggal connect aja. Tolong dipesan ketika connect-nya itu dipesanin kalau kalian peserta webinar, karena I do not accept connection yang aku nggak kenal. Jadi kalau kalian bisa connect sama LinkedIn aku, coba tolong di connection itu kan kalau di LinkedIn bisa custom message ya. Nah itu bisa state kalau kalian peserta webinar leadership yang hari ini gitu, biar aku bisa accept. Thank you. Nah, itu teman-teman bisa banget kepoin Bang Zaidan lagi di link ininya dan IG-nya. Jangan lupa custom peserta webinar kali ini ya. Nah, sebelum sesi ini berakhir nih Bang Zaidan, saya ingin memberikan apresiasi kepada Bang Dafal Haq Zaidan Hussein berupa pemberian sertifikat dari acara The Power of Leadership with Best Habit. Nah, silakan kepada operator untuk memberikan sertifikat dan mengambil dokumentasi pada sesi serah terima sertifikat. Jadi ada sesi dokumentasi dulu ya Bang Zaidan sama teman-teman juga nih. Boleh on cam dulu biar kita bisa foto bareng Bang Zaidan walaupun online nih. Jadi nggak menghalangi kita buat foto sama Bang Zaidan juga kan. Kapan lagi kita bisa foto sama Bang Zaidan? Boleh on cam dulu ya teman-teman. Oke, dari operator bisa untuk mengambil dokumentasi pada sesi serah terima sertifikat. Oke, siap-siap ya Bang Zaidan. Kita gaya. Nah, teman-teman boleh gaya nih, gaya terbaik dari kalian masing-masing nih teman-teman. Saya hitung ya teman-teman. Bang Zaidan siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak nih Bang Zaidan. Nah, dari materi yang udah disampaikan nih dari Bang Zaidan sendiri tuh ada closing statement nggak sih buat teman-teman di sini kayak untuk ngingatin teman-teman atau apa gitu closing statement-nya? Yeah, when it comes to leadership with best habit, how to know your potential dan segala macam, itu all about discovering ourselves sih teman-teman. Jadi gimana cara kita mengenali diri sendiri lebih baik supaya kita bisa knowing our strength dan nggak obsessing over our weakness. Dan setelah kita udah tahu,
the next one is dengan take actions, karena potential will forever last be potential unless we act on it. Jadi ketika kalian mau tahu nih strength kalian apa, weakness kalian apa, kalian bisa fokus di strength kalian dengan implementing and take actions into it. Itu sih dari aku, Mega. Thank you all. Terima kasih banyak kepada Bang Zaidan atas ilmu nih yang sudah dibagikan kepada saya dan teman-teman semua. Nah, semoga ilmu tadi, leadership and how to maximize your potential, bisa kita implementasikan nih pada kemudian hari nanti. Terima kasih banyak Bang Zaidan atas waktunya udah menyempatkan untuk hadir di webinar kali ini dan memberikan wawasan tambahan untuk teman-teman semua nih. Oke, untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak moderator Megan dan pembicara Bang Dafaul Haq Zaidan Hussein atas materinya. Kepada teman-teman, diingatkan untuk on-cam dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia pada kolom chat ya. Terima kasih. Tadi penyampaian materinya keren banget gak sih Kak Luis? Wah, jelas Kak Jara. Aku big applause banget deh sama Bang Zaidan, tadi materinya keren banget. Itu penting banget sih kalau kita terapin kita nih. Nah, jadi tadi tuh ilmu-ilmunya benar-benar bisa banget buat kita tuh mengembangkan diri kita ya, Kak Luis ya. Bener banget, Kak Jara. Nah, selanjutnya nih Kak Luis, ada acara apa nih Kak Luis? Tadi kan kita udah serius banget nih, nyimak materi yang sangat bermanfaat. Sekarang kita games dulu gimana nih? Kelihatan nih dari muka-muka para pesertanya udah mulai pada lusu-lusu nih, biar makin semangat lagi nih. Asik banget dong Kak Luis, ini tuh benar-benar acara yang aku tunggu-tunggu banget nih. Kalau lihat dari muka-muka pesertanya juga udah pada lusu-lusu banget nih. Bener Jadi banget. gimana kita mulai aja yuk ke acara game? Hayu. Kaila Kania. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Ayla dan ini temanku. Halo, aku Nia. Jadi gimana nih teman-teman? Pastinya masih pada semangat dong. Pasti dong, tadi kan kita udah dengerin materi yang seru banget nih. Gimana kalau biar kita makin semangat lagi kalau sekarang kita main game? Waduh, boleh banget tuh Kak. Kalau boleh tahu gamesnya apa nih? Nah, nanti di sini teman-teman bakal dikasih pertanyaan di mana ada pertanyaan umum dan juga pertanyaan mengenai materi. Pasti seru kan? Iya, benar banget. Nanti teman-teman bisa masuk di kahoot.it atau link yang bakal di-share sama panitia di chat Zoom. Nah, nanti teman-teman bisa dikasih waktu 20 detik untuk menjawab pertanyaan. Jadi gimana, udah pada siap? Pastinya udah dong. Nah, biar makin semangat lagi, jadi yang raih 2 skor tertinggi bakal dapat hadiah nih dari kita. Ya udah, sekarang teman-teman bisa langsung aja klik link yang udah dikasih dan join gamesnya. Jangan lupa namanya di-rename sesuai dengan format Zoom ya. Benar banget. Ayo teman-teman. Kita tunggu ya. Ini lo ya. Ayo join yuk. Masa nggak mau dapat hadiah nih? Iya benar, jangan lupa masukin campingnya ya. Yuk kita tunggu nih. Waduh, udah ada banyak tuh Kak. Siapa ya nanti yang bakal menang nih? Ayo teman-teman. Yuk teman-teman, kita tunggu nih. Waduh, udah ada banyak tuh Kaila. Oh iya nih, udah banyak yang join. Wah, jangan lupa ya namanya sesuai dengan nama penamaan di Zoom. Ayo teman-teman. Wah, udah ada banyak tuh. Gimana nih? Kita tunggu lagi atau langsung aja? Bentar lagi deh. Oke. Ayo teman-teman. Sampai 35 kali ya.
Boleh, boleh. Jangan lupa ya, namanya sesuai dengan penamaan di Zoom. Seru banget loh ini gamesnya. Sayang banget kalau nggak ikut nih. Apalagi ada hadiahnya kan. Iya. Yuk, yuk, yuk. Nah, nanti di jam 11.44 kita bakal mulai nih gamesnya. Ayo teman-teman, kita tunggu nih. Wah, nggak sabar nih mau lihat siapa pemenangnya nih, Kak. Ya, teman-teman. Ujung soang. Aduh, wah udah banyak tuh. Gimana? Yuk, Udah jam kita 11. langsung mulai aja kali ya. Mulai aja. Ayo. Nah, Oke. ayo teman-teman siap-siap. Pertanyaan pertama. Apa tema acara webinar leadership HMSI 2021? Waduh. Apa Wah, nih? apa ya? Tadi di Dia ada awal sih. udah sempet dibicarain juga sih sama MC kan? Udah. Wah, ayo teman-teman. Kita lihat. Wih, banyak juga tuh yang benar. Lumayan ya. Oke, siapa nih yang pertama? Wah, ada staf Wah. muda Diva. Dan yang kedua ada akademik Toya. Aduh. Tes aja yuk. Yang nomor 3 sama 4 jangan mau kalah nih. Nah, selanjutnya, siapakah pembicara pada acara webinar leadership HMSI 2021? Masih amat nih, Kak. Baru aja selesai ya. Baru aja. Harusnya sih pada bener semua ya nggak sih? Iya, harusnya ya. Ayo teman-teman. Siapa ya? Wih. Wah. Ya, ada yang salah tapi nggak apa-apa. Oke, kita lihat. Waduh. Kaderisasi dari udah nomor 1 nih. Relasi Lukman sama Konminfosas jangan mau kalah. Yuk kita next. Wah, selanjutnya ada true or false nih. Performance sama dengan interference dikurangin potensial. Wah, itu true or false ya, Kak? True apa false ya? True nggak sih? True nggak